Sabilul Huda, taat, hebat, juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kelas 6 SDIT Sabilul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 9, subtema 3, KD 3.9, menjelajah angkasa luar. Menghubungkan teks fiksi dengan pengalaman pribadi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau karangan penulisnya. Teks fiksi memiliki unsur-unsur membangun teks tersebut. Unsur-unsur tersebut diantaranya tema, tokoh, alur, latar, konflik, dan amanat. Contoh teks fiksi adalah cerita rakyat, fabel, dan dongeng. Kita dapat menemukan teks fiksi dalam bentuk cerpen dan novel. Di dalam cerita pendek dan novel terdapat peristiwa-peristiwa yang mungkin mengingatkan pada peristiwa yang kita alami sehari-hari. Pengalaman pribadi berdasarkan cerita fiksi. Alur merupakan salah satu unsur dalam teks fiksi. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang membuat suatu teks cerita menjadi menarik. Alur cerita berperan sangat penting dalam suatu cerita. Tanpa alur, pembaca tidak akan mengetahui rangkaian peristiwa di dalam teks. Alur cerita dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setelah kita mengetahui alur sebuah cerita, kita dapat menuliskan cerita sesuai dengan pengalaman sendiri atau menceritakannya secara lisan. Jenis-jenis alur cerita dalam teks fiksi. Ibu ingatkan kembali bahwa alur maju adalah jalan cerita yang menyajikan urutan yang dimulai dari tahap perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dan tidak mengacak. Alur mundur merupakan proses jalan cerita yang tidak berurutan. Pengarang menuliskan cerita dengan diawali konflik, dilanjutkan dengan penyelesaian konflik, dan diakhiri dengan menceritakan kembali latar belakang konflik tersebut. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Rangkaian peristiwa dalam sebuah teks fiksi disebut alur cerita. Alur merupakan bagian yang penting dalam sebuah cerita. Ketika membaca sebuah cerita, kita dapat menemukan bagian awal, tengah, dan akhir cerita. Biasanya teks cerita dimulai dengan pengenalan, kemudian dilanjutkan dengan isi dan penyelesaian cerita. Setelah membaca sebuah cerita, kita dapat mengklasifikasikan bagian keseluruhan cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Klasifikasi bagian keseluruhan cerita. Ibu Opi ingatkan kembali, bagian awal biasanya diisi dengan bagian pengenalan tokoh dan latar tempat berlangsungnya cerita tersebut. Bagian tengah diceritakan mengenai konflik yang muncul. Dan bagian akhir biasanya berisi tentang bagian penyelesaian.
Persamaan dan perbedaan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi dalam bentuk diagram. Dalam suatu cerita fiksi, biasanya terdapat kejadian atau beberapa hal yang mirip dengan pengalaman sehari-hari, baik berupa latar cerita, sifat tokoh, peristiwa dalam cerita, dan lain-lain. Kamu dapat mencari persamaan dan perbedaan cerita fiksi dengan pengalamanmu sendiri atau cerita lain yang pernah kamu baca. Membuat karangan baru dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi yang dibaca. Sebuah teks fiksi memiliki unsur-unsur yang membangun sebuah cerita di dalamnya, seperti tema, tokoh, alur, dan latar terjadinya cerita-cerita tersebut. Sebuah teks fiksi berisi cerita karangan dari penulis. Kita dapat melanjutkan sebuah cerita dari teks fiksi yang sudah ada. Cerita tersebut dapat kita kembangkan dari persamaan yang ada dengan pengalaman pribadi atau cerita fiksi dan tayangan yang pernah kita lihat sebelumnya. Membuat cerita fiksi bergambar sesuai pengalaman pribadi. Selain disajikan dalam bentuk tulisan, cerita fiksi juga dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang disertai gambar berseri. Alhamdulillah selesai, terima kasih. Itulah materi pembelajaran jarak jauh kelas 6 hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.